Terima kasih. Sebenarnya saya bilang keren itu yang sekolah juga keren, yang tidak sekolah juga keren itu. Yang tidak sekolah keren apa? Karena tadi saya bilang harus belajar life skill atau belajar tentang keterampilan. Nah, jadi supaya sama dengan yang sekolah. Kalau yang sekolah kan pasti karena sudah sekolah itu berjenjang dari sekolah tingkat dasar sampai menengah hingga perguruan tinggi. Jadi pasti setelah sarjana atau mungkin sudah setelah tamat SMA mungkin bisa melamar pekerjaan karena memang sudah belajar. Pertama yang tanya tentang perbedaan sekolah dan pendidikan. Kalau bicara tentang sekolah dengan pendidikan itu, sekolah itu adalah tempat, wadah, gedung, itu yang dimaksud dengan sekolah. Tapi kalau pendidikan itu adalah secara ininya itu begini, ibarat seperti apa? Tempat atau wadah yang atau semacam botol atau apa yang kosong, tetapi jadi ada isi pengetahuannya di dalam. Jadi perbedaan secara singkatnya begitu. Tapi yang apa? Jadi kalau memang bilang sekolah dengan pendidikan itu, dia kalau secara terperincinya sekolah dia itu, kemudian pendidikan itu. Baik, kemudian tadi sudah ya, dari itu bisa. Oke, yang berikut tadi bilang bagaimana gagal yang tidak bisa sekolah yang gagal itu bagaimana solusinya, begitu kan? Oke, ada Diva juga, Diva junior, Diva senior, Diva junior. Oke, baik. Untuk itu solusinya ada beberapa. Solusi yang pertama, namanya pendidikan itu tidak ada batasan umur. Jadi bisa sekolah lagi. Jadi bisa sekolah lagi. Jadi tidak ada batasan umur. Jadi dia bisa sekolah lagi. Maksud saya di sini adalah sekolah lagi itu sekolah formal. Bisa. Tapi kalau seperti sudah SD, SMP, atau SMA, kalau orangnya sudah besar kan pasti malu kan? Nah kalau malu bisa ikut jalur pendidikan yang non formal. Jadi itu sekolah paket atau PKBM, sekolah-sekolah yang non formal bisa ikut di situ. Tidak hanya itu juga, bisa juga dengan itu bisa kembangkan diri dengan life skill. Supaya kalau sudah punya skill, dia bisa kerja di mana saja, seperti tadi saya bilang. Jadi kalau dia kelebihannya, kalau memang pintar paku-paku berarti oke, bisa belajar di membeler atau tukang atau apa begitu, tapi bisa ikut tukang. Atau kalau dia pintar sekali motor rusak atau rantai putus dia bisa bikin, berarti coba dia belajar di bagian bengkel. Atau mungkin lampu tidak bisa menyala tapi dia bisa bikin, berarti dia belajar di bagian-bagian itu. Life skill. Belajar lebih fokus ke keterampilan karena sudah tidak lagi di sekolah. Bagaimana bisa? Bisa kan tidak? Bisa. Mungkin ada putri tanya, aduh kakak ini, kalau itu mungkin laki-laki, tapi kalau perempuan bagaimana? Bisa, perempuan bisa belajar tentang bikin kue. Nah itu kan bagian dari keterampilan juga. Atau memasak, bisa. Kami di Yayasan Ekonomos ini anak-anak yang putus sekolah begitu kami tolong banyak. Entah itu bagian pertukangan, perbengkelan, terus juga termasuk adik juga pernah masuk belajar di warungnya, tidak salah kalau saya tidak salah ini.
Ya, pernah belajar. Jadi seperti apa? Rumah makan, apa begitu, dan yang kita tamatkan dari situ, puji Tuhan. Walaupun hanya kasih sertifikat, tapi sudah beberapa yang memang sudah kerja di hotel, yang belajar di guest house. Padahal itu anak-anak yang tidak sekolah dan yang belajar di mebeler, pertukangan, sekarang sudah jadi kepala-kepala tukang dan mereka bangun rumah yang memang sangat luar biasa. Padahal itu tidak bisa baca tulis, tapi mereka bisa. Ukur berapa meter kali berapa meter, suruh bikin, mereka bisa bikin. Jadi itu contoh konkret yang saya sampaikan. Jadi bisa. Artinya bahwa yang putus sekolah masih ada harapan begitu. Belajar dengan belajar life skill. Bagaimana bisa? Oke, yang berikut. Anak sekolah tapi tidak ada dukungan dari orang tua atau dari keluarga. Begitu ada koma. Ya. Yang pertama, kalau anak seperti itu, kembali ke pribadi anak itu. Kalau anak itu masih kecil, berarti harus perlu cari sponsor. Maksudnya ada keluarga atau ada orang yang bisa bantu dia untuk sekolah. Tapi kalau anaknya seperti usia SMP, SMA, seperti usia kalian, kalau dia bisa kerja, dia bisa cari kerja sendiri. Tidak harus tunggu bantuan. Contohnya, yang putri bisa cari kerja, misalnya ada jemaat atau ada keluarga atau ada orang yang misalnya mau minta untuk cuci pakaian, bisa tuh, itu kan bagian dari pekerjaan untuk dapat uang supaya bisa sekolah lagi. Atau mungkin dengan usaha-usaha yang lain, setrika pakaian, atau mungkin yang laki-laki bisa pegang parang, bisa babat di orang punya rumah, halaman rumah, bisa. Itu adalah bagian dari solusi-solusi supaya bisa sekolah lagi. Kalau sudah bisa, kalau kecil-kecil memang tidak bisa. Harus itu ada dukungan dari orang lain. Bagaimana adeknya bisa? Saya mau tanya dulu, kira-kira siapa yang tangan dua-dua lengkap? Coba angkat tangan begini. Yang tangan dua-dua lengkap. Maaf, yang tangan satu saja maaf. Tapi yang dua-dua lengkap. Terima kasih, turunkan. Tangan yang Tuhan kasih lengkap dua-dua toh? Bisa kerja? Bisa. Bisa kerja apa saja bisa. Tapi ada satu penyakit yang biasa kasih hati kita. Orang Papua ini. Penyakit apa? HIV, tahu? Oh, betul, penyakit malas. Jadi penyakit malas. Penyakit malas itu biasa bikin kita terabisa. Tuhan kasih kita tangan lengkap, tapi sebenarnya ada video untuk sama putar lagi, cuman terabisa jadi ya sudah terapa. Jadi malas ini yang bikin kita tidak bisa. Jadi selagi bisa berusaha, selagi bisa kerja saja. Pasti ada jalan keluar. Kakak Inci, waktu saya bicara sudah habis atau masih belum? Sampai tunggu panitia dan atur.
Jadi jangan saya bilang ada pertanyaan yang ada tadi, terus ada ekobat tadi, ada solusi konkretnya itu ada di materi berikut. Tapi kalau memang sebentar panitia kasih waktu, nanti saya bawa lagi di materi berikut. Bagaimana cari uang? Gampang saja, tidak susah sebenarnya. Siapa yang perlu uang? Halo? Siapa yang perlu uang? Pasti semua termasuk saya juga perlu uang, ya toh? Nanti bicara tentang uang. Tadi pertanyaan yang ada dua yang tadi itu, jawaban yang lebih detailnya itu ada di bagaimana cari uang sampai bisa dapat uang itu ada. Materi ini yang harus siapkan, hanya kita lihat waktu nanti kalau panitia kasih waktu, kalau tidak ada berarti ya tidak apa-apa sudah. Materi tentang uang biar sabar pulang kembali. Terima kasih. Sebenarnya saya bilang keren itu, yang sekolah juga keren, yang tidak sekolah juga keren itu. Yang tidak sekolah keren apa? Karena tadi saya bilang harus belajar life skill atau belajar tentang keterampilan. Jadi supaya sama dengan yang sekolah. Kalau yang sekolah kan pasti karena sudah sekolah itu berjenjang dari sekolah tingkat dasar sampai menengah hingga perguruan tinggi. Jadi pasti setelah sarjana atau mungkin sudah setelah tamat SMA mungkin bisa melamar pekerjaan karena memang sudah belajar. Tapi kalau yang belum sekolah atau yang tidak pernah sekolah, itu adalah belajar, yang harus belajar adalah life skill yang tadi saya bilang itu sampai. Kemudian dengan pertanyaan yang tadi tentang anak-anak yang baru, anak-anak yang ibu. Saya pikir itu kembali masalah itu kembali ke orang tua, karena orang tua hanya kasih biar anaknya untuk pergi ke pasar, sehingga tidak ada pengawasan di sana. Hanya untuk saya mau menjawab mereka keren atau tidak, untuk saya sangat berat untuk menjawab. Kenapa? Karena situasi mereka hari ini itu. Tapi kalau ada pemerintah atau ada orang yang memang peduli dengan mereka, seperti yang peduli dengan anak-anak jalanan, itu sebenarnya mereka ada masa depan, mereka ada harapan. Wah, mereka bisa sekolah lagi, entah itu ikut sekolah formal maupun non formal, sehingga mereka juga bisa dikatakan keren. Baik, bagaimana ada itu bisa kan? Maaf, saya mungkin jawab kurang terlalu puas, tetapi sepertinya yang saya bisa jawab seperti itu kembali ke orang tua. Tapi kalau ada yang memang mereka ikut seperti yang di asrama atau apa begitu, sebenarnya mereka ada harapan untuk mereka bisa sekolah. Baik, terima kasih panitia, masih belum ada ini, jadi silakan kalau ada lagi yang mau tanya. Ojek sekalipun, tukang bengkel sekalipun adalah profesinya adalah untuk mencari, tujuan terakhir itu hanya mencari uang. Sekolah juga akhirnya akan mencari uang. Jadi sekarang saya mau bicara tentang uang. Bagaimana? Bisa? Semangat? Kalau mengantuk saya akan berhenti tiba-tiba. Oke. Jadi saya dikasih tema kemarin itu usaha ekonomi kreatif. Pikir nanti Pak Martin isi pendidikan, baru nanti saya isi yang usaha ekonomi kreatif. Tapi karena tidak ada yang kita isi sama-sama. Jadi kalau menurut kalian itu kewirausahaan itu apa?
wirausaha. Ya, pengusaha. Pengusaha itu orangnya. Usaha itu apa? Ya. Kalau gitu kata lain, bisnis itu apa? Usaha sama dengan bisnis. Apa? Ya. Salah satu upaya. Apalagi kira-kira? Oke, sebenarnya ada menurut Bang terlalu banyak di sini, tapi saya singkat-singkat saja. Sebenarnya kewirausahaan itu adalah usaha sendiri atau secara kreatif dan inovatif untuk menuju kemandirian. Tujuannya untuk menghasilkan uang sebenarnya. Ada usaha atau bisnis tadi, itu adalah kata kuncinya adalah kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif untuk secara menuju sukses. Kalau ditanya siapa mau jadi sukses? Siapa mau jadi orang sukses? Halo? 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 Mungkin karena sudah terasing jadi boy-boy. Siapa mau jadi sukses? Ini gereja ini, Tuhan lihat, siapa mau jadi sukses? Ya, pasti semua ya. Termasuk saya juga mau jadi sukses. Ya, sukses itu siapa saja bisa, tidak hanya orang yang sekolah. Yang tidak sekolah juga bisa. Ada caranya. Sebentar saya kasih. Oke, sekarang kapan jadi suksesnya kalau begitu? Ya, kapan suksesnya? Ya, mulai dari sekarang. Terus pasti ada yang bilang, harus sekolah dulu, nanti setelah sekolah baru jadi sukses. Bisa? Oke. Kemudian bagaimana jadi sukses? Belajar. 3 pertanyaan tadi saya bilang sebenarnya tidak harus jawab sekarang. Nanti waktu yang menjawab nanti sebenarnya. Oke. Kalau kita bicara sukses, pernah lihat orang-orang sukses? Siapa coba? Orang-orang sukses itu siapa coba? Ya? Yo, tidak hanya gubernur, bupati, apa lagi? Siapa lagi? Pengusaha, toh? Apa lagi siapa? Ya. Jokowi presiden. Oke, mantap. Kalau kita bicara sukses, itu artinya bahwa tidak terlepas dari gagal. Orang-orang yang sukses itu pernah gagal. Begitu lahir, dia setelah besar langsung jadi sukses, tidak ada. Pasti dia ikuti proses, pasti jatuh bangun sampai dia ada di titik sukses itu. Berikut yang saya mau tanya ini, semua masih muda toh? Semua masih muda toh? Nanti akan jadi tua kan tidak? Ya, akan menuju ini, percaya atau tidak percaya. Kita sebut termasuk saya, kita pasti akan menuju tua.
tua sampai jalan bungkuk begitu sudah tidak bisa kerja lagi. Begitu. Ya toh? Itu sudah tidak bisa kerja lagi kalau sudah bungkuk sekali. Jadi dari bayi, setelah menjadi dari bayi apa? Remaja ke anak dulu, anak baru, remaja baru, pemuda baru, dewasa. Pasti kita akan ikut itu alami memang. Dulunya termasuk kalian dengan saya pasti dari bayi, sekarang ada yang sekarang ini. Berapa tahun, 5-10 tahun lagi ke depan pasti akan sudah tua dan tidak bisa kerja lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang tahu nanti Tuhan akan panggil dia, maksudnya meninggal. Ya, tidak tahu. Siapa tahu Tuhan panggil sebentar nih. Dengan cara kecelakaan di depan sini begitu. Begini langsung meninggal. Pak, itu tadi sama-sama. Iya toh. Kita tidak tahu. Atau mungkin tadi dia cok begini atau tadi kan. Maksudnya sebentar kalau dia cok begini dia stroke, mati langsung. Kita tidak tahu. Tuhan hanya yang tahu Tuhan saja. Saya juga tidak tahu. Jadi artinya kita tidak akan begini terus begitu. Tidak akan mudah terus. Atau sebentar jalan dari sini setelah kegiatan pergi, tabrak langsung masuk Kalibata. Nah, bisa saja. Kalau memang Tuhan mau panggil dia cara begitu. Atau ada yang biasa meninggal karena hanyut. Atau sebentar ada yang sambil jalan mati di Kalibata hanyut langsung. Ternaik langsung. Atau jatuh dari motor, mobil, atau mungkin sakit parah, atau mungkin dapat bundar orang mabuk. Karena kita tidak tahu. Dari itu, sekarang saya bisa bikin apa kalau begitu? Pertanyaannya. Karena saya tidak akan mudah terus tuh, pasti akan jadi tua. Kalau jadi tua siapa yang nanti akan kerja untuk saya makan? Anak. Kalau anak tidak mau kerja, orang tua kerja sendiri. Iya. Berarti kerja dari sekarang. Jadi yang pastinya saya bisa bikin apa? Saya bisa usaha apa? Kemudian kalau ada yang mungkin sudah punya usaha atau yang sudah bisnis, tinggal kembangkan usahanya. Kemudian yang mau usaha itu kira-kira kapan startnya? Mulainya kapan usahanya? Di mana mulai usaha itu? Atau bisnis itu? Mulai dari mana? Bagaimana? Pasti banyak pertanyaan itu muncul. Kalau itu muncul maka mau usaha awal, orang yang mau ingin usaha, yang pertama adalah yang penting ada keinginan atau kemauan, ability. Ada keinginan, pasti ada jalan keluar. Yang berikut, silakan daftarkan kira-kira yang bisa menjadi penghalang apa kalau mau usaha, mau bisnis. Mau bisnis berarti kita kata sederhananya itu bagaimana untuk cari uang. Jadi yang tadi bilang ke sekolah karena memang tidak ada dorongan itu, dengan jalan ini bisa. Kalau
usaha contoh dengan buka kios, kira-kira nanti apa? Lalu cari solusi. Tapi juga di sini tidak harus buka kios. Kita orang Papua ini umumnya itu punya mindset yang selalu beda. Mindsetnya begini, bukan hanya orang Papua, semuanya. Bahwa biasa punya orang punya mindset itu selalu kalau bilang usaha atau bisnis, yang pertama pasti bilang modal. Saya tidak ada modal, bagaimana mau? Ya kan tidak? Kalau saya bilang kapan usaha, kapan bisnis, pasti bilang saya modal tidak bisa. Yang kedua pasti bilang saya tidak ada tempat. Sama usaha di mana tidak ada tempat jadi. Atau yang berikut itu selalu punya mindset itu selalu tunggu ada uang dulu baru saya mulai. Kemudian hal yang lain itu adalah mungkin ada yang punya pikiran harus masuk PNS dulu. Coba saya mau tanya, siapa yang pernah pegang uang paling banyak itu 500.000? Yang pernah saja, yang tidak pernah tidak usah kita. Coba, yang pernah dapat uang 500.000, tidak usah 1 juta, 500 saja. Coba angkat tangan, yang pernah pegang 500.000, pernah dapat uang 500.000. Pasti ada ya, hampir semua ada. Sebenarnya kalau bilang modal itu hanya alasan saja. Saya tidak ada modal, lagi tidak bisa bisnis, itu alasan. Modalnya adalah kalian sudah, saya ini sudah. Tadi sudah angkat tangan dua-dua toh? Itu modal sudah sebenarnya dua tangan yang Tuhan kasih ada itu sebenarnya modal untuk bisa berusaha. Ada caranya nanti sebentar saja. Bagaimana? Tidak harus uang. Dilakukan dulu daftarkan kira-kira kelebihanmu apa. Kalau kelebihanmu bisa babat, berarti oke baru bisa punya kelebihan. Kelebihanmu bisa cuci pakaian, berarti itu saya punya kelebihan. Jadi sambil kalian sekolah sebenarnya kalian ini bisa kerja untuk menghasilkan uang. Kelebihan lain misalnya bisa bawa motor, bisa ojek, bisa bawa mobil, berarti bisa narik, dan seterusnya. Jadi daftarkan kelebihan. Jadi tidak harus tunggu modal uang. Kalau tunggu modal uang pasti lama, tidak tahu juga kapan akan mulai.